Pernah nggak sih kamu duduk di depan kipas angin, menikmati hembusannya sambil mikir, siapa ya orang pertama yang kepikiran bikin benda muter yang bisa ngasih angin begini? Kipas angin itu termasuk barang yang begitu sering kita pakai sampai-sampai kita lupa kalau dia sebenarnya salah satu penemuan paling jenius di rumah kita. Dari zaman dulu sampai sekarang, dia tetap setia menemani mulai dari kamar kos sempit, warung makan, sampai pabrik besar. Tapi dari mana sih asal-usul kipas angin? Siapa yang pertama kali menciptakannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam benda sederhana ini sampai bisa bikin angin? Yuk kita kenalan lebih dekat sama kipas angin. Barang yang kelihatannya sepele tapi punya sejarah panjang, isi rumit, bahkan kisah unik dan aneh di baliknya. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kita mundur jauh ke belakang, manusia sudah lama berusaha mencari cara untuk menyejukkan diri. Sebelum listrik ditemukan, kipas sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi bentuknya manual. Di Mesir kuno sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, para pelayan kerajaan menggunakan kipas besar dari bulu burung unta untuk mendinginkan Firaun. Bahkan di beberapa lukisan dinding kuno, kita bisa lihat adegan itu. Di Tiongkok, kipas tangan juga sudah dipakai sejak abad kedua sebelum Masehi dan dianggap simbol status sosial. Tapi kipas angin modern baru muncul di akhir abad ke-19 setelah listrik mulai digunakan secara luas. Penemunya adalah seorang insinyur asal Amerika Serikat bernama Schuyler Scott Wheeler pada tahun 1882. Ia menciptakan kipas angin listrik dua baling-baling tanpa pelindung kawat. Dan menariknya, alat itu ditenagai arus listrik dari sistem buatan Thomas Edison. Model pertama ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan Crocker and Curtis Electric Motor Company di Amerika Serikat. Sejak itu, kipas angin mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Asia. Pada awal abad ke-20, kipas angin masih barang mewah. Di Indonesia, sekitar tahun 1930-an, kipas angin hanya bisa ditemukan di rumah pejabat Belanda atau orang kaya di kota besar seperti Batavia dan Surabaya. Baru setelah listrik mulai menjangkau lebih banyak daerah di era 1970-an, kipas angin jadi benda wajib di rumah-rumah. Pernah nggak kamu penasaran apa yang membuat baling-baling kipas bisa muter terus tanpa berhenti? Kalau kita buka kipas angin, di dalamnya ada motor listrik. Ini jantungnya kipas. Motor ini mengubah energi listrik jadi energi mekanik yang bikin baling-baling berputar. Selain motor, ada kapasitor. Fungsinya buat bantu motor berputar lebih efisien saat start. Ada juga rotor, stator, gearbox untuk mengatur osilasi, serta saklar kecepatan yang ngatur seberapa cepat anginnya berhembus. Rata-rata kipas angin rumah tangga mengonsumsi daya antara 40-75 watt, tergantung ukuran dan kecepatannya. Artinya, kalau kamu nyalain kipas 8 jam sehari, kamu cuma butuh sekitar 0,4 kWh, sekitar Rp600 per hari di tarif listrik rumah tangga. Murah banget kan? Itu sebabnya kipas angin masih jadi pilihan favorit bahkan di era AC yang makin canggih. Kelebihan utama kipas angin jelas hemat energi. Dia nggak mendinginkan udara seperti AC, tapi mempercepat penguapan keringat. Bikin tubuh terasa lebih sejuk tanpa mengubah suhu ruangan. Selain itu, kipas juga lebih ramah lingkungan karena nggak pakai freon atau gas pendingin. Tapi kekurangannya, kalau udara di ruangan udah panas banget, kipas cuma muter angin panas ke seluruh ruangan. Bahkan bisa bikin udara makin gerah. Selain itu, kalau perawatannya jarang, debu bisa numpuk di baling-baling, menyebabkan alergi atau bahkan gangguan pernapasan. Dan satu lagi, jangan tidur terlalu dekat dengan kipas yang menyala semalaman. Beberapa penelitian termasuk dari Kawasaki Medical School di Jepang menunjukkan kipas bisa memperparah gejala sinusitis atau menyebabkan Van Death jika arah angin langsung ke tubuh terlalu lama. Ada hal menarik lain tentang kipas nih. Di dunia industri ada kipas super besar bernama HVLS atau High Volume Low Speed. Diameternya bisa mencapai 7 meter dan bisa memindahkan udara setara 20 kipas rumah tangga. Kipas raksasa ini biasa dipakai di pabrik atau gudang besar untuk menjaga sirkulasi udara. Sekarang kita bahas kipas yang nggak biasa nih.
Ada kipas angin aneh yang viral beberapa tahun lalu, yaitu Dyson Air Multiplier. Kipas tanpa baling-baling yang kelihatannya kayak cincin besar. Padahal di dalamnya ada sistem motor kecil yang memaksa udara keluar melalui tepi cincin dengan kecepatan tinggi, menciptakan efek sedotan dan semburan udara halus. Kipas ini dianggap revolusioner waktu pertama kali rilis pada tahun 2009, karena desainnya minimalis, aman untuk anak-anak, dan jauh lebih senyap. Selain itu, ada juga kipas tenaga surya, kipas angin pakai USB, bahkan neck fan atau kipas portable yang bisa dikalungkan kayak headset. Dan yang paling absurd, pernah ada peneliti yang membuat kipas angin beraroma nasi goreng. Hasil eksperimen di Jepang untuk menciptakan pengalaman angin beraroma nostalgia. Kipas angin juga pernah jadi sumber masalah loh. Di India, antara tahun 2019 sampai 2021 tercatat lebih dari 12.000 kasus kebakaran rumah tangga disebabkan oleh korsleting pada motor kipas angin tua. Di Indonesia sendiri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sempat mengingatkan masyarakat agar tidak menyalakan kipas angin terlalu lama tanpa pengawasan, karena panas berlebih pada dinamo bisa memicu percikan api. Ada juga kasus lucu tahun 2022. Seorang YouTuber asal Thailand viral karena mencoba membuat kipas angin 10 kali lebih besar dari biasanya. Hasilnya, kipas terbang kayak helikopter mini dan menghancurkan plafon rumahnya. Menariknya, persepsi orang terhadap kipas angin berbeda-beda di tiap negara. Di Amerika, kipas angin langit-langit atau ceiling fan dianggap simbol rumah tropis klasik, bukan hanya pendingin tapi juga dekorasi. Sementara di Jepang, orang lebih suka kipas portable kecil yang bisa dikalungkan atau diletakkan di meja, karena efisiensinya. Di Eropa Utara, yang beriklim dingin, kipas jarang dipakai nih. Bahkan di beberapa negara seperti Norwegia, orang lebih familiar dengan air circulator ketimbang kipas konvensional. Mungkin kamu bertanya, di zaman AC pintar dan pendingin ruangan hemat energi, apakah kipas angin akan punah? Kemungkinannya kecil ya. Karena faktanya, menurut data dari Statista tahun 2024, lebih dari 1,2 miliar rumah di dunia masih mengandalkan kipas angin sebagai pendingin utama. Selain murah, kipas juga tetap dibutuhkan untuk sirkulasi udara bahkan di ruangan ber-AC. Beberapa inovasi masa depan juga mulai muncul. Ada kipas AI Smart Fan yang bisa menyesuaikan arah angin sesuai posisi tubuh manusia. Dan nano fan yang bisa menghasilkan udara dingin tanpa suara. Jadi kemungkinan besar kipas angin akan tetap ada, hanya bentuk dan teknologinya yang terus berevolusi. Kalau dipikir-pikir, kipas angin itu lebih dari sekadar alat pemutar angin. Dia adalah saksi sejarah manusia dalam beradaptasi dengan panas. Bukti kreativitas tanpa henti dari zaman Firaun sampai era digital. Dari bulu burung unta sampai motor listrik, dari baling-baling besi sampai desain tanpa pisau, kipas angin menunjukkan bagaimana hal sederhana bisa terus berkembang tanpa kehilangan esensinya. Jadi lain kali kalau kamu duduk di depan kipas dan merasa nyaman, ingatlah, di balik hembusan angin itu ada ribuan tahun sejarah, eksperimen, dan cerita yang berputar bersama baling-balingnya. Kalau menurut kalian selain kipas angin, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jangan dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.